Ya, terima kasih Bapak Samsul. Saya lanjutkan di Mas Ganda. Saya tadi saya sampaikan bahwa saya dari jurusan ilmu kesehatan masyarakat. Ya, jadi ilmu kesehatan masyarakat. Kalau saya tidak dosen, biasanya kerjanya di puskesmas, di dinas kesehatan, di rumah sakit. Kebetulan saya sebagai tenaga pendidik atau pengajar, maka pada kesempatan ini ingin berbagi pengetahuan kaitannya dengan kesehatan kepada Mas dan Mbak sekalian. Tadi saya sampaikan yang pertama selamat karena beberapa hari lagi sesuai dengan tanggal tadi yang diatur oleh Pak Samsul, panjenengan semua memasuki masa yang dinanti-nanti sebagai pasangan suami istri. Next, Rana. Izin ya Pak Samsul ya. Ya. Jadi Mas dan Mbak sekalian, saya tadi menyampaikan bahwa kenapa yang saya angkat sebagai bahan untuk diskusi dengan Mas dan Mbak sekalian adalah kaitannya dengan stunting. Kenapa stunting? Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa stunting ini menjadi problem nasional, menjadi masalah nasional. Bahkan Bapak Presiden itu dengan lantangnya meneriakkan, pokoknya saya mau tidak mau 2045 stunting harus turun maksimal menjadi 14% maksimal. Dan ini bukan merupakan satu sesuatu yang gampang dicapai. Ini sesuatu yang sangat sulit karena untuk mencapai stunting menjadi 14% itu harus dimulai sejak Mas dan Mbak ini menuju masa pernikahan. Kenapa? Karena nanti masa pernikahan itu sangat menentukan proses selanjutnya. Karena setelah pernikahan itu Mas dan Mbak tentunya memiliki putra putri, betul ya? Nah, selama menuju memiliki putra dan putri itu kehamilan harus disiapkan sebaik-baiknya. Bagaimana konsumsinya, bagaimana penuhan zat gizinya, gitu. Sehingga nanti akan melahirkan putra putri yang utamanya adalah soleh-solehah. Kalau memang diberi konsumsi atau diberi makanan dengan cara yang baik, cara yang halal, begitu ya. Jadi itu akan menjadikan atau mewujudkan putra putri yang solehah. Dan yang kedua tentunya sehat karena kesehatan anak khususnya itu harus dimulai dari sejak Mas dan Mbak ini sebelum menikah, kemudian nanti setelah menikah, pada saat hamil, nanti setelah melahirkan sampai dengan usia 5 tahun. Itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai tidak diperhatikan. Karena tentunya Mas dan Mbak ini menuju perkawinan sudah siap ya Pak Sandul. Pasti sudah siap. Karena sudah siap maka tentunya memiliki putra dan putri pun juga sudah siap dengan berbagai konsekuensi tanggung jawab sebagai bapak dan ibu, gitu ya, mama dan papa, ayah dan bunda, apalagi ya, papi dan mami. Nah, ya nanti kita diskusi juga. Jadi stunting itu apa, Mas dan Mbak sekalian? Jadi stunting itu udah pernah dengar belum ya? Belum. Stunting ini di iklan di TV muncul, di koran muncul, bahkan puskesmas itu sebenarnya diberi tugas juga Pak Sandro, diberi tugas untuk memberikan informasi tentang ini, karena ini harus dipersiapkan sejak sebelum menikah, kemudian menikah, hamil, melahirkan sampai dengan anak itu berusia 5 tahun. Jadi stunting itu adalah kekurangan gizi pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga kalau ini tidak diperhatikan dan ini berlangsung lama, maka menyebabkan terhambatnya perkembangan otak
dan tumbuh kembang anak. Jadi nanti tanda-tanda bayi atau balita stunting itu apa saja nanti bisa dilihat. Next. Ya. Jadi ini Bapak dan Ibu. Jadi yang dimaksud dengan stunting itu adalah bayi itu nanti tumbuh tetapi panjang badannya atau tinggi badannya itu tidak normal. Artinya adalah lebih pendek dari usianya. Jadi usianya, katakanlah usianya itu harusnya 2 tahun gitu, tetapi ternyata panjangnya atau tinggi badannya itu tidak sesuai dengan panjang anak pada umur tersebut gitu. Nanti jangan protes nih Mas dan Mbak. Pak Habibie itu pendek tetapi pintar gitu. Jangan diprotes. Kenapa tidak boleh diprotes? Karena meskipun Pak Habibie itu pendek, Pak Habibie pendeknya itu karena keturunan, karena genetik, bukan karena kasus stunting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Habibie meskipun pendek tetapi makanannya bergizi, sehingga pantaslah kalau beliau itu memiliki otak yang cerdas. Itu ya. Nah, saya kemarin tadi malam baru pulang dari Kabupaten Brebes juga kampanye yang sama Pak, jadi melakukan edukasi yang sama, tetapi pada kader itu ternyata di sana angkanya mencapai berapa kemarin Rata? 40 ya, 40%. Jadi sungguh sangat luar biasa sekali. Jadi 40 balita yang ada di Kabupaten Brebes itu masuk dalam kategori stunting. Itu sangat memprihatinkan. Jadi stunting itu pasti tumbuh pendek, tapi pendek belum tentu stunting karena dibandingkannya dengan umur gitu. Lanjut berikutnya. Nah ini penyebab dampak stunting ya, penyebab dan dampak. Jadi yang dimaksud dengan stunting tadi penyebabnya adalah kurang asupan gizi pada bayi, khususnya pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun, itu 1000 hari. Makanya tadi saya sampaikan, sejak hamil itu harus benar-benar ibu itu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu kalau orang Jawa kalau tidak makan nasi itu terasa tidak makan. Padahal nasi itu hanya mengandung karbohidrat. Nah, untuk bisa mempersiapkan anak itu nanti tumbuh dengan baik, dengan intelijensi yang lama. Lanjut. Ya, ini penyebab stunting. Ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsungnya adalah tadi asupan zat gizi yang tidak memenuhi jumlah komposisi gizi dan bayi tidak memperoleh ASI eksklusif. Bahkan ini di ajaran agama kita pun, agama Islam juga mewajibkan bahwa ibu itu memberi ASI selama 2 tahun, gitu ya, 2 tahun. Tetapi di 6 bulan pertama sejak lahir itu harus diberikan murni ASI, tidak dengan ditambah yang lain. Apalagi kalau orang desa ditambah dengan teh gitu ya. Padahal teh itu untuk bayi tidak bagus karena asupan zat gizi yang masuk itu gara-gara karena minum teh itu bisa menjadikan serapan zat gizinya itu tidak maksimal. Sehingga yang terjadi adalah bayi itu tumbuh dengan tidak baik. Sehingga yang dianjurkan adalah Allah itu sudah menciptakan ASI itu sudah dengan kualitas yang terbaik. Itu diberikan bayi selama 6 bulan pertama. Bayi dikasih itu saja tidak bakal kelaparan karena Allah sudah men-settingnya, sudah memprogram bahwa dengan ASI saja itu bayi umur 0 sampai dengan 6 bulan itu pasti akan sehat tanpa makanan apapun. Jadi jangan khawatir Mas dan Mbak. Nanti kalau bayinya rewel, ini biasanya yang rewel juga mbaknya Pak Sabtu. Mbaknya udah khawatir itu nangis terus sudah buat dikasih susu formula. Ada dalam kesehatan sebenarnya tidak diperkenankan ya. Diupayakan, diharuskan tetap pakai susu ASI selama 6 bulan. Dan baru nanti setelah 6 bulan bisa kemudian ditambahkan dengan namanya makanan pendamping ASI. Ya, silakan itu dari olahan
apakah bubur, apakah sayur dan lain sebagainya, monggo itu ibu-ibu tentunya lebih mengerti, dan ibu-ibu ini saya yakin juga lebih siap. Betul ya? Itu penyebab langsung. Penyebab tidak langsungnya adalah ketersediaan pakan di tingkat rumah tangga, perilaku dan asuhan ibu yang kurang baik, serta pelayanan kesehatan dan lingkungan. Jadi ini penyebab tidak langsung. Utamanya saya sampaikan adalah yang terkait dengan penyebab langsung. Jadi kalau misalkan yang kaitannya dengan ketersediaan pangan, Mas, di rumah itu kami dengan kehidupan yang sangat serba terbatas, gitu, misalkan. Nah, tentunya ini bisa diantisipasi. Punya pekarangan enggak, gitu ya. Kalau punya pekarangan itu dibuat untuk menanam sayur sehingga tidak beli. Kemudian punya pekarangan enggak untuk misalkan ternak ikan atau ternak ayam, gitu ya. Itu adalah untuk menambah konsumsi protein agar anaknya nanti cerdas, sehat, gitu ya, sehingga berat badan dan tinggi badannya itu normal. Gitu. Berikutnya dampak sepertinya. Berikutnya next apa? Ya ini tadi secara sekilas seperti itu. Ini kalau kemudian diurai ada dari faktor ibu dan faktor anak. Kalau dari faktor ibu ini penyebab stunting adalah pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi kalau asupan yang gizi yang masuk kepada ibu hamil itu kurang, maka secara medis, secara dunia kedokteran itu akan menyebabkan namanya bayi berat badan lahirnya rendah. Orang dengar namanya bayi prematur ya. Bayi prematur itu adalah bayi yang dilahirkan sebelum usianya. Kalau usianya yang normal adalah 9 bulan 10 hari lahir, tapi ternyata 7 bulan itu sudah berusia duluan, ya sudah lahir duluan, namanya bayi prematur. Kalau bayi prematur itu juga ada penyebabnya dari asupan yang gizi yang kurang. Gitu. Kalau asupan gizi yang kurang, maka kemudian terjadi namanya BBRR, berat badan lahir rendah. Gitu ya. Kalau BBRR pasti biasanya terjadi stunting. Jadi bayi itu tumbuh menjadi pendek, kurus, gitu, dan lain sebagainya. Saya kurus tapi saya tidak kurang gizi. Berikutnya sehingga status gizi ibu itu adalah mempengaruhi. Jadi ibu-ibu kemarin sudah diperiksa puskesmas belum yang mbak-mbak ini, diukur tinggi badannya berapa, lingkar lengannya berapa, ya kan? Sudah ya, termasuk sudah diimunisasi ya. Jadi ini dalam rangka untuk mempersiapkan ibu-ibu itu siap menjadi seorang ibu. Gitu. Kalau sekarang misalkan ada kemungkinan terjadi misalkan ibu itu kurus pada saat sebelum hamil, maka ini sebelum hamil maka disiapkan konsumsinya ditambah gitu ya, agar asupan dan gizi yang nanti ke anak itu menjadi lebih baik gitu. Sehingga yang terjadi adalah pada anaknya nanti akan berdampak pada terjadinya status gizi buruk, status gizi kurang, bahkan juga stunting. Next apa? Ya, ini dampak stunting, ini bahayanya stunting. Jadi bahaya stunting itu sangat panjang sekali, bahkan sampai sepanjang hidup si anak tadi. Makanya tadi Pak Jokowi 2045 itu maksimal 14%, maksimal paling banyak kasusnya itu 14%. Kenapa? Karena 2045 itu Indonesia harus menjadi 5 negara terbesar atau 5 negara terbaik di dunia, cita-citanya. Ya, kalau 2045 ini kan berarti disokong oleh bayi-bayi yang lahir pada tahun-tahun mulai dari tahun sekarang, ya kan? Karena itulah yang nanti akan hidup, akan menjadi pemimpin-pemimpin atau menjadi ilmuwan-ilmuwan di tahun 2045, sehingga harus disiapkan. Begitu, makanya Pak Jokowi menargetkan 14% maksimal. Ya, syukur-syukur kurang dari 10%. Itu akan mendukung terjadinya atau terwujudnya kesejahteraan yang unggul di Indonesia, sehingga Indonesia merajai negara-negara di dunia. Nah, ini dampaknya Bapak Ibu Mas dan Mbak. Jadi yang pertama adalah terjadi gangguan metabolik pada saat dewasa. Ini
Kalau anak tadi adalah stunting, maka kemungkinan nanti ketika dewasa dia memiliki resiko terhadap penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular apa, Mas Benda? Ada jantung, ya kan, ada hipertensi, ada BM. Makanya dampaknya sampai sepanjang itu, sampai nanti dia dewasa masih memiliki dampak. Berikutnya gagal tumbuh. Gagal tumbuh itu parameternya atau tandanya kalau berat badan lahirnya rendah, kecil, pendek, kurus, terjadi perkembangan hambatan kognitif, biasanya mental ya, mentalnya atau terjadi misalkan tubuh kerdil, kemudian intelijensinya rendah, gitu ya, tidak pintar begitulah, paling gampang seperti itu. Kemudian bisa terjadi potensi kerugian ekonomi ini dalam jangka panjangnya. Kalau tadi SDM itu tidak unggul semacam itu, maka yang terjadi adalah ya Indonesia ini tidak selamanya tidak akan menjadi negara maju dan selamanya akan menjadi negara seperti ini. Dan yang terakhir adalah kualitas SDM. Tadi sudah saya singgung ya, jadi kualitas SDM-nya turun karena memang tidak disiapkan sejak bayi dalam kandungan sampai dengan lahir dan usia sampai dengan 5 tahun. Lanjut. Ya, ini data stunting. Jadi tadi saya sampaikan rata-ratanya di Indonesia itu masih 27,7%. Ini rata-rata. Rata-rata itu berarti ada yang kurang dari 27, ada yang lebih dari 27. Kurang dari rata-rata karena semuanya 27. Angka Jawa Tengah kebetulan sama 27. Gerobokan sepertinya sudah agak membaik. Ini gerobokan sudah agak membaik Pak Samsul. Jadi stuntingnya sudah lumayan bisa ditekan. Tetapi di daerah lain di Jawa Tengah itu sebagai contoh tadi di Brebes itu hampir 40%. Hampir 40% dari balita yang ada. Kemarin saya sampling aja ada beberapa yang kebetulan datang ke tempat kegiatan saya, itu semuanya saya ukur ternyata stunting semua. Kemudian selain stunting juga mereka gizi kurang. Padahal di sampingnya itu laut, pesisir, banyak ikan. Harusnya ikan itu kan kalau dikonsumsi sendiri, nggak usah dijual lah, dikonsumsi sendiri, itu menjadikan konsumsi protein bagus sehingga perkembangan otak, perkembangan anak itu menjadi baik. Kalau tidak percaya nanti buktikan omongan saya beberapa tahun ke depan, kalian semua akan merasakan. Jadi kalau anak sering diberi konsumsi kaya dengan protein, itu biasanya menunjukkan anak itu pintar. Saya orang pesisir juga Demak, tapi ada pesisir ya, sekitar 7 km dari pesisir. Itu kalau saya disuruh milih antara makan ayam, makan daging sama makan ikan, saya pasti bisa utamakan makan ikan. Bahkan ikan setiap hari ibu saya itu beli karena ikan itu lewat di depan rumah setiap hari. Sehingga kalau makan ikan itu dari kecil saya sudah hampir setiap hari. Tapi ketika saya tinggal di Semarang, di Gunung Pati, itu mencari ikan itu harus ke pasar. Gitu. Jadi lebih sulit dibandingkan dengan saya di tempat kelahiran saya. Lanjut, nah ini Bapak Ibu, cara mengenali anak itu stunting. Ya. Jadi yang pertama adalah keterlambatan pertumbuhan. Jadi harusnya tumbuhnya itu katakanlah kalau nanti saya akan memberikan aplikasi ya, nanti dibantu ya saya. Saya kasihkan aplikasi untuk nanti deteksi. Untuk nanti deteksi manakala Mas dan Mbak ini sudah punya putra putri, itu nanti dideteksi. Anak saya itu masuk dalam kategori status gizi baik, status gizi buruk, atau status gizi kurang. Kalau gizi kurang maka digenjot, bukan kemudian diberi adik lagi genjotnya, bukan ya, tetapi itu digenjot agar status gizinya diperbaiki. Gitu. Kemudian wajah tampak lebih muda, maksudnya lebih muda ini tidak wajar. Jadi harusnya misalkan usia 5 tahun itu masih kelihatan kayak anak-anak, dan bahkan mungkin perilakunya juga masih seperti anak di bawahnya 2 tahun ataupun 3 tahun gitu ya. Jadi perkembangan otaknya tidak berjalan normal. Kemudian pertumbuhan gigi terlambat. Jadi ini sebagai tanda dari
dari anak stunting. Kemudian tanda pubertas terlambat, harusnya sudah masuk pada usia remaja tapi ternyata tidak menstruasi gitu ya, atau pertumbuhan menjadi remaja itu terlambat. Kemudian performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Jadi kalau belajar kalau sinau tidak nyakal-nyakal gitu ya, makanya sering dimarahin sama gurunya. Ini salah satu tanda stunting juga. Usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam. Ya, berikutnya. Nah ini bagaimana Mas dan Mbak untuk mencegah stunting? Tadi saya sampaikan ya. Kemarin ada yang diberi tablet tambah darah khususnya untuk ibu, untuk calon ibu dikasih ya. Jadi sebenarnya adalah untuk pencegahan agar nanti ketika hamil, ya ini dipersiapkan, ya agar tidak terjadi namanya anemia. Kalau terjadi anemia itu merupakan penyebab dari stunting. Maka tablet tambah darah itu sebenarnya bukan hanya untuk yang mau menikah, tetapi saat remaja, mulai dari remaja awal itu sudah harusnya diberikan tablet tambah darah. Karena itu adalah untuk meningkatkan Fe ya, yang besi-besi, ya yang besi-besi yang sangat baik untuk penyerapan gizi. Gitu. Kalau tidak diberi itu maka yang terjadi adalah anemia. Kalau anemia ya itu termasuk parameter dari gizi tidak baik bagi seorang remaja atau bagi seorang calon pengantin. Kemudian berikutnya adalah pemberian makanan tambahan PMT ibu hamil. Biasanya ibu hamil juga disupport nih oleh puskesmas, diberi namanya makanan tambahan untuk ibu hamil. Tapi biasanya dipilih-pilih juga. Kalau ibu hamilnya itu sudah ekonominya bagus, keluarganya sudah ekonominya bagus, ya biasanya tidak dikasih, dialihkan kepada yang membutuhkan dalam rangka untuk meningkatkan status gizi ibu hamil. Kemudian pemenuhan gizi, persalinan dengan dokter atau bidan yang ahli, serta pemberian imunisasi menyusul dini. Nah ini perlu saya sampaikan juga, inisiasi menyusul dini itu bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang gampang. Saya mengalami dengan istri saya pun juga itu, ini pengalaman Jakarta nih Mas Angelo. Kebetulan saya lebih senior, dan saya sudah mengalami yang akan dialami oleh Mas dan Mbak. Jadi inisiasi menyusui dini itu bayi itu secara instingnya diberikan kesempatan untuk mengenal kehidupan pertama dengan ibunya itu melalui ASI, sehingga tidak kemudian bayinya itu dipaksa didekatkan sama ASI ibunya. Itu bukan caranya, seperti itu. Caranya adalah bayi itu hanya diletakkan di dada ibunya, nanti bayi itu biar diberi kesempatan untuk secara mandiri, secara instingnya itu mencari kehidupan pertamanya, yaitu dengan mencari ASI ibunya. Nah setelah nanti ketemu ASI ibunya, di situ sudah ada interaksi kehidupan yang sebenarnya, kehidupan pertama antara bayi dengan ibunya tadi. Nah kalau sudah bayi itu sudah mau menyusui ibunya, berarti inisiasi menyusui dirinya berhasil. Kalau inisiasi menyusui dirinya berhasil, maka kemudian itu akan merangsang terjadinya produksi ASI, ya kan? Kalau sudah merangsang produksi ASInya, maka ASI itu kita yakini akan cukup untuk menghidupi anak itu sampai dengan 6 bulan tanpa makanan lain. Gitu. Ini saya juga, meskipun saya sudah berpengajar bidang kesehatan juga, tetapi saya mengalami perjuangan itu juga berat. Nah, apalagi nanti kalau ada Mas dan Mbak yang hidupnya adalah bersama dengan orang tua atau bersama dengan mertua, biasanya yang ngomel-ngomel pertama dan kedua itu adalah orang tua ataupun mertua. Gara-gara bayinya tidak dikasih makan, gitu ya, enggak dipaksa ngasih pisang lah, kasih ini, padahal itu tidak boleh. Kalau dalam dunia kedokteran tidak boleh. Jadi Allah itu sudah memberikan batas kewajarannya. Bayi itu, kata dokter ini saya pernah dengar dari dokter, bayi itu sekalipun tidak diberi ASI, ASInya belum keluar sampai 2 kali 24 jam, bayi itu masih bertahan hidup. Kalau nangis jangan khawatir, memang ngaruh ya. Kalau bayi nangis itu malah justru memang tandanya bayi itu bagus. Kalau nggak nangis itu malah justru dipertanyakan. Gitu. Jadi 2 kali 24 jam itu masih sangat Allah itu sudah men-setting gitu ya, tidak apa-apa. Tapi biasanya yang khawatir adalah orang tuanya atau mbah, ya kan, mbah Kakung dan mbah Putihnya biasanya. Nah,
akhirnya terus dikasih sesuatu yang sebenarnya belum saatnya dikasihkan. Itu kalau dunia kedokteran dilarang gitu. Kemudian berikutnya adalah pemberian ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan. Saya tanya sekarang, kita sepakat untuk memberikan ASI eksklusif kepada nanti anak dan putra putri dari Mas dan Mbak sekalian sampai 6 bulan, satu enggak? Sanggup? Perjuangannya karena ini adalah pahala. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Samsul. Ini adalah pahala yang terbesar. Sanggup ya? Jadi selain yang pertama adalah memang itu adalah kodrat seorang wanita untuk menyusui. Kemudian yang kedua adalah kalau dihitung-hitung secara ekonomi ya, kalau saya belajar dengan teman saya ekonomi, dihitung-hitung dengan konsumsi ASI ini, Mas dan Mbak sekalian akan dapat sekian ratus ribu per bulan. Ya, kalau dipakai untuk membeli ASI, membeli susu formula. Benar nggak? Jadi Allah itu sudah menyiapkan. Jadi kita itu sudah disiapkan karena sudah menikah, maka sudah disiapkan baik secara fisik, secara mental, termasuk juga secara ekonomi. Jadi termasuk kaitannya dengan asupan melihat gizi anak tadi dengan ASI eksklusif saja itu sebenarnya sudah sangat cukup dan sudah membuat anak itu sehat. Nah, barulah setelah 6 bulan itu diberi makanan tambahan pendamping ASI. Ya, dari olahan sayur, dari olahan daging, dari olahan telur, begitu. Ya, tergantung pada usianya. Nah, kemudian juga nanti ada pemberian imunisasi dasar lengkap untuk bayi balita. Itu wajib ya, Bapak Mas dan Mbak nanti lihat jadwal imunisasi. Dibawa saja ke puskesmas, itu kan tidak bayar untuk imunisasi dasar. Jangan anak tidak diimunisasikan. Yang penting imunisasi dasarnya. Kalau memang punya rezeki tambahan, ya ada namanya imunisasi tambahan. Ya ada influenza dan lain sebagainya. Tetapi yang dasar itu kan ada campak, ada DPT dan lain sebagainya, itu wajib. Termasuk juga Mas dan Mbak kemarin imunisasi juga kan? Ya ini imunisasi wajib. Dan nanti anak yang dilahirkan juga harus dapat imunisasi. Kemudian pemantauan pertumbuhan balita di posyandu dan jadi harus diikuti perkembangannya. Jadi apalagi nanti anak pertama ya, anak pertama itu merupakan anak yang benar-benar pengalaman pertama. Saya memiliki putra yang pertama atau anak yang pertama itu menunggu sampai 5 tahun. Menunggu sampai 5 tahun. Jadi sesuatu yang sangat dinanti ya, dan baru diberikan oleh Allah itu 5 tahun. Dan setelah menjelang 3 tahun kemudian dapat lagi anak yang kedua. Jadi alhamdulillah bersyukur. Jadi perjuangannya mengalami tahapan-tahapan itu. Jadi bersyukurlah nanti Mas dan Mbak yang setelah menikah kemudian 1 tahun kemudian sudah dapat mengenal, itu sangat bersyukur. Dan itu harus menjadi komitmen kita sebagai bapak dan ibu untuk merawat, untuk mendidik anak itu menjadi anak yang berguna, ya, berguna, soleh-solehah, ya, bisa berbakti dan juga berguna. Kemudian yang terakhir, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, misalkan kalau pada saat punya balita, menurut saya mungkin saya ceritakan menurut saya, misalkan merokok ya, ada mas dan masnya merokok, pada saat punya bayi, pada saat merokok minggir dulu, gitu ya, minggir dulu, jangan kemudian satu kamar dengan bayinya, gitu. Nanti bayinya bisa menggulung. Ya ini ngalah dulu. Setuju benar? Ya ini demi anak. Gitu. Jangan sampai nanti kemudian terganggu pernapasannya. Nanti ibu ini ya, kalau enggak ya, kalau suaminya merokok seruangan dengan bayinya, langsung aja tegur ya, kan boleh. Itu kalau merokok di luar dulu. Udah, ya. Setuju ya? Jadi saya juga kebetulan pengalaman dengan Mas Dandra sekarang. Bahkan anak saya sekarang itu yang umur 4,5 tahun itu, saya kadang malu sendiri sama tetangga saya. Jadi kalau ngobrol itu ada sebelah rumah saya, depan saya itu
Dia kebetulan keluar, langsung bilang sama umumnya itu, oh jangan rokok itu buat sakit. Nah, terus sama karena yang mengingatkan itu anak-anak, jadi disadari gitu. Tapi kalau yang mengingatkan saya bisa jadi sudah jadi malu gitu ya. Tapi karena yang mengingatkan anak-anak, terus akhirnya sadar, terus rokoknya dimatiin gitu ya. Terus habis itu anak saya masuk, ngerokok lagi, baru lagi keluar lagi. Loh tadi udah saya bilang nggak boleh merokok, masuk rokok aja, sana rokok jauh. Nah, ini sebenarnya tidak pernah saya ajarkan, tapi karena mungkin di rumah keluarga besarnya itu ya ada yang merokok, jadi kemudian akhirnya menjadi tertular gitu ya. Padahal tidak pernah saya ajarkan. Kalau saya ajarkan nanti malah dikiranya saya membuat rusuh gitu ya, karena rokok itu kan jahat gitu ya. Ini hanya sekedar cerita. Yang jelas, yang pasti nanti ada komitmen dari mas-mas kalian kalau merokok pada saat di ruangan itu harus menjauhkan diri dari putra putrinya. Itu dia sepakat ya. Itu demi untuk anak kita bersama. Itu lanjut. Nah sekarang penanggulangan stunting. Bagaimana sih? Kalau ada masalah pasti harus ada solusi, harus ada penanganan. Yang pertama adalah tadi sudah saya sampaikan di awal, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Sejak hamil itu harus dipersiapkan gizinya. Tadi saya sudah singgung. Jadi makan makanan yang bergizi, terutama protein. Kemudian beri ASI eksklusif sampai dengan bayi itu berusia 6 bulan. Dampingi ASI eksklusif dengan MP ASI sehat saat setelah 6 bulan. Terus memantau tumbuh kembang anak. Jadi kalau umur sekian berat badannya harus berapa? Nah ini kurang apa enggak? Kalau kurang masuk di garis merah atau garis kuning. Kalau garis merah berarti sudah harus ekstra untuk digenjot agar tidak lagi masuk di garis merah. Itu sudah ada beratan kalau di buku KNS ya. Nanti kan Mas dan Mbak sekalian kan kalau nanti sudah setelah menikah nanti ada buku namanya buku KNS. Kemudian selalu jaga kebersihan lingkungan. Next, silakan. Ya, apa yang harus dilakukan oleh ibu ketika anak mengalami stunting? Maka yang pertama memenuhi kebutuhan gizi sejak anak, beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan, dampingi ASI eksklusif sama yang selalu jaga kebersihan. Terutama, jadi upaya yang dilakukan sama. Berikutnya lagi. Next. Nah, edukasi pendidikan bagi remaja melalui konsultasi perkawinan bagi capil. Inilah yang sedang saya lakukan saat ini. Jadi nanti silakan Mas dan Mbak kalau ada pertanyaan terkait dengan stunting dan persiapan untuk memiliki anak atau istilahnya adalah di sini edukasi stunting bagi calon pengantin, nanti silakan kita diskusikan. Lanjut. Nah ini regulasi pelayanan kesehatan reproduksi bagi capil. Jadi ini sudah ada aturannya, di mana Mas dan Mbak yang akan melakukan pernikahan ini adalah sudah ada regulasi, sudah ada aturan yang mengatur bahwa Mas dan Mbak ketika mau melangsungkan pernikahan harus mendapatkan namanya pendidikan kesehatan reproduksi, termasuk tadi salah satu bagiannya adalah menyinggung tentang stunting. Lanjut kan? Mulai dari peraturan pemerintah sampai dengan peraturan menteri. Nah ini alur pelayanan kesehatan bagi capil. Saya kira Mas dan Mbak sudah melalui ini ya. Jadi ada pasangan capil, kemudian daftar di perumahan, kemudian KUA, kemudian ada kursus ya, kursus yang diselenggarakan oleh KUA atau pengantin, biasanya bekerjasama dengan kesehatan dan pendidikan dan sebagainya. Kemudian kemudian ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi, mendapatkan edukasi dan lain sebagainya. Alurnya semacam itu. Lanjut. Nah, kemarin misi ini betul ya. Biasanya misi ini betul Pak. Jadi di portalnya BKKBN ini Mas dan Mbak itu bisa mengukur dirinya itu siap menikah atau belum. Kalau saya kasih lamannya, nanti malah ternyata saya sebenarnya itu belum siap. Boleh mungkin introspeksi karena belum siap dan sudah ditetapkan tanggalnya menikah, maka kemudian setelah menikah
jurus untuk mengejar kesiapan agar benar-benar siap. Karena siap di sini ada siap secara agamis, siap secara ekonomi, siap secara psikologis, siap secara sosial. Ini semuanya ada. Jadi nanti panjenengan semua akan mendapatkan skor berapa itu nanti panjenengan dalam kategori apa. Saya kemarin misi Pak, jadi misi ini termasuk diantaranya misalkan kalau pasangan kita, suami atau istri kita marah, kita membalas dengan marah, ya atau tidak. Kalau ya, berarti di sini sebenarnya emosinya masih sama-sama keras. Nanti kalau itu terakumulasi, maka akan menjadi permasalahan. Oleh karenanya nanti scriptnya atau skornya pasti di situ muncul belum siap. Lanjut. Nanti kalau Mas Danda punya waktu di HP kan bisa tuh. Itu di dicari siap nikah next sebelumnya ya. Nah, siap nikah.org. Nanti di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Ini miliknya BKKBN. Ini sudah disiapkan oleh BKKBN, termasuk kesiapan memiliki anak dan lain sebagainya. Nah, ini ada 10 dimensi kesiapan nih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Samsul juga secara jelas. Yang pertama, siap secara usia. Sekarang usia diatur bebas saja oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 26 tahun 2019. Oke, 19 tahun. Kemudian kesiapan secara fisik, makanya tadi diukur tinggi badan, berat badan, kandungan dan lain sebagainya. Kemudian kesiapan finansial, ya paling tidak Mas Danda ini sudah siap secara finansial, artinya adalah sudah memiliki pekerjaan yang nanti kalau itu kemudian kita hidup berumah tangga, ini secara ekonomi sudah bisa memenuhi kebutuhan setiap harinya. Kesiapan mental sudah siap dipanggil Mas dan sudah siap dipanggil Bapak dan Ibu. Kemudian kesiapan emosional, kesiapan sosial, kesiapan interpersonal, dan punya keterampilan hidup, kesiapan moral, dan juga kesiapan intelektual. Jadi ukuran 10 kesiapan menikah, siap menikah itu diukur dari 10 kesiapan ini. Itu ya. Jadi menikah itu bukan sesuatu yang saknya gitu ya, tetapi harus betul-betul disiapkan. 10 kesiapan ini harus ada pada diri kita. Next. Ya, selesai. Mas dan Mbak sekalian, itu yang saya sharingkan kepada Mas dan Mbak sekalian. Mudah-mudahan dengan sedikit materi yang saya sampaikan paling tidak bisa memberikan informasi yang menambah kesiapan dan menambah informasi pengetahuan bagi Mas dan Mbak sekalian. Kalau misalkan ada yang mau disampaikan, ditanyakan, monggo kami persilahkan, nanti akan kami jawab. Itu sesuai dengan bidang ilmu saya dengan bidang kesehatan. Itu terima kasih Pak. Mohon maaf Pak Presiden, sebelum Jatin itu bertanya, saya sendiri punya masalah. Saya mau tanya, ketemu bidan ya, gini Pak, saya itu juga punya putu ya, itu nggak mau menyusui dia, ya. Mbak juga jodoh belum menyusui. Dan betul kata Pak Biar tadi, sing gene rewel iki wae jebule yo. Wis dino gak iso. Nang cangkeme kok susu kok ora kene. Ternyata enggak betul. Akhirnya anak saya tuh entah dari mana ilmunya saya nggak tahu, susunya disedot pakai sedotan tuh ditaruh di botol mau. Tapi kan saya pikir yo, wah ya apik wong cek susune. Nah, terus bagaimana Pak Lian? Kalau ada kasus wis dikok susu ora gelem nusu,
susu dikocok dia ora gelem nusuk. Terus itu solusinya bagaimana? Kedua, memang betul yang semangat itu Mbah, karena Mbah itu pola pikirnya masih kuno. Dulu di roda apa itu sego yang digilis-gilis sandok kan, terus nangis lelah terus konek terus marah nak 6 itu mah betul menang betul. Saya pun era lama, produksi lama otak saya itu ngunupi dikai sego kan. Saya tidak tahu ilmunya Pak Susen. Ternyata beda jauh dengan pemikiran lama dengan sekarang. Dulu diulek apa itu sego putih itu walaupun nangis kan blang dia. Terus jodoh ya waras teko saiki. Contohnya pulau niki. Dulu nggak ada pembatasan harus 6 bulan lagi dikai makan. Metu cengar ulek tombok diulekno segone mbok-mbok. Itu waras. Itu kenapa? Saya kuliah itu kok saiki gak temu nalar. Apa yang dimakan itu dulu tanduran belum banyak apa rabuk yang pestisida itu mungkin gitu. Nah sekarang mas dan mbak hidup yang di zaman sekarang harus mengikuti pola sekarang. Itu ya mas ya. Nak dinasami baik dan tidak izin kurang terlalu asli. Mohon berani. Nak balasan sekali. Bah jangan gas rokok. Yakin lu mau? Gitu ya mas. Pola lama tinggalkan. Karena Anda hidup di zaman pola sekarang. Harus mengikuti aturan pola sekarang sudah dijelaskan yang tadi. Itu ya mas. Itu mas. Terus tadi pertanyaan kedua tentang makan tadi ya mas. Apabila dikai apa iso diseling itu sebelum 6 bulan ya. Apa ya makanan kecil-kecil itu. Dan putusannya ini tak senang ini. Ini roti-roti pula barang tenang. Sebenarnya gak masuk pikiran kuning. Yang dari pecah itu yang saya alami Pak Mandikan. Bolehkah sebelum 6 bulan nangis mesti kayak susu yojek nangis terus diseling misalkan kejam, boleh atau tidak diselingi makanan. Saya kira Pak Biar 2 pertanyaan itu. Monggo mas mbak yang mau tanya silakan. Ada yang sarjana ya. Pada mas dan mbak barangkali ada yang ditanyakan. Tadi kan sudah dijelaskan tentang stunting ya. Terus bahayanya stunting bagi pertumbuhan anak, kemudian gizinya. Terus bagaimana mas dan mbak nanti mempersiapkan gizi dan kesehatan calon buah hatinya nanti. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin seputar tadi persiapan pernikahan mengenai mental, emosi dan lainnya. Monggo mas. Tak kok sembarang mumpung petok ahline. Ya tadi sambil menunggu pertanyaan ya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Mbak Reza Pak. Sama Mas Putri. Yang sarjana ya takon. Yang beli lagi ya. Perlu sarjana ya. Sama esok Covid. Tadi pengalaman Pak Samsul dari Pak Samsul seperti Mbah di Pak. Ini Pak. Dari tadi Pak Samsul berlaku sebagai Mbah. Oh iya Mbah itu. Jadi memang itu juga saya alami dulu seperti itu.
Jadi memang intinya adalah Mas dan Mbak sekalian, ketika nanti punya putra putri melahirkan, itu memang perjuangannya memang berat. Perjuangan berat dalam arti tadi, sebelum usia 6 bulan itu sedapat mungkin berjuang mati-matian untuk bisa hanya memberikan ASI eksklusif dengan teknik dan metode yang Mbak yakini paling mudah untuk dilaksanakan. Tapi sebagai alternatif juga, kalau memang ternyata bayi itu tidak mau susu langsung gitu dengan ibunya, maka susu itu diperas. Jadi ASI itu diperas, kemudian masukkan botol, kemudian nanti disusukan lewat dot gitu ya. Dan itu juga bisa disimpan, kemudian nanti ketika mau meminumkan dihangatkan tidak dipanaskan. Ini juga ditempuh oleh ibu-ibu yang bekerja, Pak. Jadi ibu yang bekerja kan tidak bisa berinteraksi dengan anak kan mungkin dibawa bekerja sekian jam gitu ya. Jadi biasanya itu disimpan di di kulkas gitu ya, atau di freezer gitu, kemudian nanti ketika mau minum itu baru kemudian dipanaskan, sehingga ini bisa memenuhi kebutuhan ASI yang harus diberikan kepada anak sampai dengan usia 6 bulan tanpa makanan lain. Itu memang kalau di dunia medis, dunia kesehatan, ini adalah sebuah perjuangan. Perjuangan itu bisa ditaklukkan oleh Mas dan Mbak sendiri yang berlaku sebagai bapak dan ibu. Ibu berjuang, bapak harus mendukung perjuangannya. Jangan kemudian bapaknya menyerah. Enggak apa-apa, dikasih aja daripada rela. Sama artinya kayak mbahnya tadi kan. Kalau begitu nggak ada perjuangan. Justru ini adalah amalan ibadah yang besar untuk bapak dan ibu. Nah, kalau memang kemudian tadi saya sudah ceritakan kata dokter itu 2 kali 24 jam. Kalau memang ternyata kok sampai dengan itu tetap tidak mau, maka kemudian bisa dikonsultasikan. Boleh nggak kemudian diberikan susu formula. Tetapi meskipun dikasih susu formula, jangan dilepas ASI-nya. Tetap berusaha. Gitu. Jadi masih ada antara ASI dan susu formula yang diberikan secara bersamaan. Begitu. Tidak hanya kemudian menggantungkan pada Genko, terus pada apa itu namanya, SGN gitu ya. Jangan-jangan malah nanti dikasih susu bendera itu bukan susu kalau saya ya, itu gula, karena rasanya kan manis kan. Nah, kalau tidak percaya coba anak, kalau berani, tapi jangan ya. Kalau dikasih susu itu dari kecil pasti gemuk, karena kandungannya adalah gula. Susunya hanya sangat sedikit sekali dan bahannya adalah gula. Jadi yang diminum itu bukan susu, tapi gula. Makanya kan dibuat martabak, ya, dibuat es, apa itu campur, itu karena manis. Kalau menggunakan susu murni, susu formula ya bangkrut gitu ya si penjualnya. Itu. Jadi Pak Sancho sudah menyampaikan banyak sekali. Katanya dengan PMT monggo diberikan tapi setelah 6 bulan. Ya, dengan olahan-olahan apa yang paling gampang, paling mudah, tetapi mengandung zat gizi yang tinggi. Itu nih, ada pertanyaan Mas dan Mbak? Sampun? Karena sudah lama ya. Jadi kalau sampun, terima kasih sekali atas kehadirannya. Tapi nanti saya mohon untuk berkenan ini ya, kita foto bersama ya untuk kenang-kenangan. Nanti saya akan saya pernah melakukan kegiatan bersama dengan Mas Gajah pada tahun 2022 bersama seperti itu. Dan terus terang memang saya saat ini juga sedang studi dan memang pendidikan saya itu ada di Kabupaten Kabupaten. Kita masih sekolah, saya masih sekolah. Posisinya adalah sekarang menyelesaikan S3. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Mas dan Mbak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat, Bapak. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberi manfaat untuk kehidupan yang lebih baik, untuk manfaat yang lebih besar. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti biar Pak Sancho yang menjadi penutup.
Ini ada sedikit dari kita ya, dari tim sekedar pengganti bensin ya. Bukan kado loh ya, bukan kado, tapi sekedar pengganti bensin. Yang paling jauh dari mana? Pak, ini sampai Pak. Oke. Jadi sekali lagi pengganti bensin ya, pengganti bensin, tidak kado. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Adinar dan Bapak Samsul yang sudah memberikan materi pada Mbak dan Mas calon pengantin pada hari ini. Semoga Mbak dan Mas kalian bisa mendapatkan informasi yang baru untuk membina rumah tangga ya nanti ya, misalnya nanti mau punya anak gitu. Udah tahu nanti cara mengatur pola gizi anaknya, terus mengetahui ciri-ciri stunting, terus bagaimana pencegahannya. Oke, selanjutnya mungkin hanya itu. Saya selaku pembawa acara hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perilaku. Saya akhiri kegiatan pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Samsul ada yang mau ditambahkan, Pak? Para hadirin yang berbahagia, saya sebagai penghulu di sini yang sehari-harinya belidik marani omae dengan sing nikah itu gini. Saya minta nanti untuk diri mas-mas dan mbak sendiri dan ditularkan kepada kaum teparo. Gini mas, seandainya orang tua saudara minta tek jam 8, itu datangnya baru hari ini umpama. Terus jam 8 tadi di kamu itu sudah ada yang menghuni sama sumbernya. Itu saudara di situ nggak bisa diklik jam 8, nggak bisa. Nah, umpamane Pak Naib mau nekani sing datang dhisik jam 8. Iki bapake nek kliwat telat setengah jam, 1 jam umpama. Itu dikandhe omongi aja nesu-nesu Pak. Iki daftarku yo pancen keri. Kula niku nek wali sing nesu ki ora wali Mas malah. Kok sing dhewe njebo kan lho, nek sing dhewe anu wae lali. Lho ki yo Mas. Setiap wis meneng wae ngono nek wong budhen kan. Lah dilajeni tukaran Mas. Terus dua pasti nang lawangan Mas. Yo jan iya ya. Jalur jam itu. Jalur. Terus mobil itu kesakan jadi bah daftarmu keri. Iki jam itu udah nanti nang jam 8, jam 9. Kebetulan banyak sekali 9 nganten. Itu dia untuk Andri jam 11. Itu adiknya perangkat desa padahal. Saya itu disyarat dilihatkan dengan meja begini. Pak, apa mundurin jam ini Mbak Mudin wis tak omong. Benmu kayak iso dhisik, lah jebule Mbak Mudin ora disampaikno nang ngene bapake jenengan mau. Karena kan salah miskomunikasi. Yo, aku yo ngakoni salah mau yo di kerjaan ini. Tahu jangan sampai kayak gitu ya. Tolong mas-mas dan mbak-mbak nanti naiknya telat, urutannya telat ya menunggu. Pak nanti juga turun mas. Aku komah yo jam 6:30 tenangan. Tidak saking yang kayak nganten. Padahal sedina itu mesti sing buri dhewe mesti ngene-ngene. Ya, kalau sing kaya ngono kuwi jenengan sing wis ndungu wis tak kandhani sampaikan. Siap ya Mas?
Juga bapak jenengan tok ya tonggo separuh sok nak kowe wis ngalami dia nak itu sing ngono. Ora lagi terasa. Itu ya Mas. Foto bareng Terima kasih Bapak Samsul. Selanjutnya kami mohon partisipasinya dari Mbak Demas untuk melakukan sesi foto bersama. Sini Mas. Monggo Mas. Iki pesertanya di sini. Mas. Monggo Pak Santo. wes tak miring lah. Oke. Kalau menasihkan di sini selama pandemi ini, iya, setiap ada dari